jebrak gitu kan. Wah, langsung kita lari ke sana semua. Wah, kecelakaan, diperiksa segala macamnya, dan itu langsung si yang kecelakaan itu udah nggak ada gitu, maksudnya udah yang meninggal di tempat ya mungkin. Baik. Di sela-sela kita lagi nyanyi itu kedengaran suara seperti rintihan gitu. Rintihan tuh kayak cuman samar-samar suaranya, nggak jelas gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat malam mencekam. Kembali kita berjumpa lagi di episode Mencekam. Kali ini saya dan tim berada di Gelora Bandung Lautan Api yang terletak di Bandung Timur. Dan sudah bersama saya seorang pemuda yang berasal dari Cipadung. Beliau bernama Kang Arif. Yang tadi sore kami sudah berbincang-bincang, dan ternyata Kang Arif ini memiliki kisah yang sangat menegangkan, bahkan menakutkan. Sampai saat ini beliau masih merasakan kejadian tersebut. Beliau menyaksikan sendiri kecelakaan tunggal seorang pembalap motor yang terjadi di area Gelora Bandung Lautan Api ini. Baik, tanpa berlama-lama saya langsung bertanya kepada Kang Arif, ngobrol-ngobrol mengenai cerita tersebut. Assalamualaikum Kang Arif. Waalaikumsalam, Mang Ei. Gimana, sehat nih? Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah mau ikut dalam acara Malam Mencekam ini, menceritakan kejadian nyata yang Kang Arif pernah lihat. Tahun berapa itu Kang Arif ya? Tahun itu 2017 di bulan Desember, mau tahun baru itu. Siang atau malam kejadiannya? Kejadian kecelakaannya itu sore menjelang siang menjelang sore lah Pak, sekitar jam 3 sampai jam 5 mungkin. Mau asar lah gitu? Ya, karena jam segitu anak-anak muda tuh suka nongkrong di sini banyak. Kebetulan di sini tuh kalau misalkan jam segitu tuh pasti banyak orang nongkrong itu. Banyak orang nongkrong, ya yang pacaran atau yang cuman sekedar jalan-jalan di sini. Nah, dimanfaatkanlah karena jalannya bagus oleh para pembalap-pembalap liar itu untuk mencoba motor mereka gitu. Dan bergaya lah mungkin ya? Ya, mungkin salah satunya seperti itu. Oke, silakan Kang Arif mungkin bisa berbagi kisahnya dengan sahabat Malam Mencekam. Silakan Kang Arif. Jadi kisah ini tuh saya dan teman-teman tuh tahun 2017 di bulan Desember. Tepat harinya saya kurang tahu karena lupa mungkin ya. Jadi jam 3 tuh saya janjian sama teman-teman biasa untuk menonton, ya itulah, balapan liar. Karena kalau sewaktu dulu sih, waktu zaman saya masih SMA tuh kan di Supratman ya biasanya ya ada balapan liar itu. Nah, sekarang mungkin karena di sini sepi dan mungkin jalannya bagus, pada hari itu jam 3 sore itu saya dan teman-teman mulai biasalah nongkrong di warung dan siap-siap untuk menonton para pembalap liar itu. Ada Aceng, ada Anwar dan yang lain. Nah, sekitar jam setengah 4 saya jalanlah menuju ke GBLA depan gitu kan. Biasanya mereka dari situ udah mulai siap-siap motor, kalau di setting segala macam, dan mulai ada juga yang mungkin ya taruhan atau apa bagaimana. Nah, biasa kita nongkrong tuh di warung yang ada kopi dan juga ada makanan lah segala macam. Nah, jam 5 itu di situ kita mulai nongkrong di pinggir jalan dan mulai terlihatlah si orang-orang itu mulai mencoba motor mereka gitu. Dan ada beberapa motor yang emang kita jagokan di situ. Yang motor 2 taknya lah, ada yang Matic segala macam. Nah, jam 5 lebih sedikit lah mungkin, karena itu si
matahari itu udah mulai agak-agak dibilang senja ya mungkin ya, jadi udah mulai agak mau menurun sih mataharinya. Nah, ada 3 motor yang mulai start itu. Mereka kelihatan emang antusias sekali, dan satu orang itu saya lihat si motornya tuh emang terlihat kencang gitu kan. Dan jalanlah mereka tuh kuat dari sini ke sana. Nah, di tengah jalan nggak tahu kenapa segala macamnya, atau misalkan motornya apa ada yang menghalangi atau apa, tiba-tiba jatuh. Wah, gitu kan. Motor jatuh, si pengendaranya kelempar dan cukup jauh. Wah, gitu kan. Jadi satu motor sampai keluar api karena si besi itu bergesekan dengan aspal. Jebrak gitu kan. Wah, langsung kita lari ke sana semua. Wah, kecelakaan. Wah, lari. Naon eta euy, teuing tah. Oh, yuk. Ayo urang tinggali kali itu. Nah, larilah ke sana. Pas kita lihat di situ udah mulai darah udah mengalir di mana-mana. Dan mereka nanya, "Ada apa ini? Ada apa?" "Kecelakaan, Pak." Ini. Mereka kira, itu mah mungkin kecelakaan biasa. Pas kita tanya, "Ini, Pak, ini sampai berdarah gini." Dan mereka datang. Akhirnya mereka lihat, diperiksa segala macamnya. Dan itu langsung si yang kecelakaan itu udah nggak ada gitu, maksudnya udah yang meninggal di tempat dah mungkin ya. Baik. Nah, saya akhirnya telepon lah ambulans segala macam, polisi datang evakuasi segala macam. Dan itu kan si darah dan segala macam itu kita tutupin dulu pakai pasir dan si sosoknya itu tubuhnya kita tutupin pakai kain gitu. Datanglah ambulan dibawa gitu kan. Nah, akhirnya kita nongkrong lah di warung dengan ya kita ngebahas yang kecelakaan tadi, karena setelah kecelakaan itu semua pada bubar. Yang nonton, yang belapan semua sekarang bubar segala macam. Nongkronglah kita di situ. Dan hari pun masuki mungkin sekitar 6:30 ya, habis maghrib gitu kan. Kita ngobrol. Nah, teman saya ada yang biasa kan kita suka bawa gitar gitu kan, kita nyanyi, ngerokok, ngopi segala macam. Nah, di sela-sela kita lagi nyanyi itu kedengaran suara seperti rintihan gitu. Rintihan tuh kayak cuman samar-samar suaranya, nggak jelas gitu kan. Terus kita tanya, itu suara naon ya gitu kan. Kita biasa ngobrol pakai bahasa Sunda gitu kan. Mana nggak denge tuh nya cenah aya nu sigana ceurik cenah. Di mana? Tunjuklah ada satu pohon yang emang di situ si pembalap itu berhentinya. Pas kecelakaan itu dia berhenti di situ. Dan si darahnya pun masih ada di situ gitu. Nah, mungkin sekitar jam 7-an lah kita lihat ke sana. Ayo orang tinggali. Aya naon sih dirinya, dengan penasaran kita kan, dan juga dengan perasaan yang mungkin merinding ya, karena siangnya sore tadi kita ngelihat kecelakaan, malamnya kita dengar yang gini kan. Itu kan waduh, suatu hal yang mungkin sangkut paut mungkin ya, ada apa nih. Kita berempat ke sana ngelihat di center, tapi nggak ada apa-apa gitu. Jadi kita tuh ya bekas darah tadi aja, ada pasir segala macam gitu kan. Nah, teman saya ini si Aceng ini, emang di kita itu ada satu teman saya yang indigo lah disebutnya. Jadi dia kayak bisa ngelihat sesuatu nih yang kita nggak bisa lihat gitu ya, mungkin hal gaib atau apa tuh. Dia langsung kayak gini, astagfirullahaladzim, kunaon Ceng? Ayo balik cina gitu. Kunaon Ceng? Cina aya nu diuk. Tapi bangetnya loba ketihan, mukanya berdarah katanya gitu, dan dia lihat kayak yang mengerang kesakitan kata dia itu. Wah, di situ kan kita langsung tiba-tiba, langsung berpikiran kemana-mana gitu kan ya, karena di GBLA ini kan terkenal dengan ya mungkin kalau malam sepi, dan akhirnya kita balik lagi lah ke warung yang tadi gitu. Kita tanya, "Bu, tadi sekitar tabuh 7-an ibu ngadangu tuh, ibu ngedengar nggak ada yang nangis gitu kan?" Tuh aya cep cenah teh nu nangis, tuh aya nu ieu. Di situ kita mulai bertanya-tanya, kok hanya kita yang mendengar gitu kan ya. Sedangkan ibu itu
jaraknya tuh nggak begitu jauh, mungkin sekitar 2 meter lah, karena ibu kan jual gorengan, jual kopi gitu. Kita berempat akhirnya memutuskan untuk pulang misalnya. Ayo balik lah, bisa air naon gitu ya, bisa air ya, takut ada apa-apa gitu kan. Kita akhirnya pulang lah ke rumah. Nah biasalah kalau misalkan udah pulang ke rumah tuh kan kita ya sambil nunggu tidur tuh kan suka apa sih namanya, WA-an lah di grup gitu kan ya. Ngobrol, akhirnya si Aceng ini nge-WhatsApp keur naraon euy gitu. Ya biasa we Ceng lah ieu keur sesarean gitu nya, bisa lagi nunggu tidur gitu kan. Kunaon Ceng? Ya kalau di bahasa Sunda tuh jadi sini gini. Ini katanya saya di kamar sendirian terus-terusan ngedengar suara arangan tadi yang mengaduh itu. Kenapa katanya? Kalian ngedengar nggak? Kita jawab enggak gitu kan. Urang mah ngadenge wae euy kunaon nya cenah gitu. Nah disitu kita nggak mau ngebahas lah, nanti geus Ceng bacaan weh gitu kan ya. Bacaan bismillah weh nya tuh udah aja. Akhirnya kita tidur. Pagi-pagi tuh ke warung kopi, nongkrong ya sambil cerita-cerita lah. Datanglah kita, cuman bertiga. Si Aceng mana euy? Kita apalnya kemana si Aceng? Biasanya masih si eta Tanginas tuh paling pagi gitu kan, paling cepat dia suka nongkrong dulu, kemana gini. Tapi nggak kelihatan. Nah, akhirnya kita telepon ngasih, Ceng di mana maneh? Ceng kamu di mana gitu kan? Duh cenah urang teh ngagibrig euy, saya teh sakit katanya, sakit meriang gitu. Meriang kenapa Ceng? Nggak tahu, tiba-tiba aja pas tadi bangun teh meriang, badan saya nggak enak, jadi pusing meriang. Terus akhirnya ya udahlah Ceng, kita ke sana, saya bilang gitu. Kita nengok dia lah, kasihan. Akhirnya kita ke rumahnya. Pas kita assalamualaikum, waalaikumsalam, bapaknya yang buka. Pak Ceng ayah di kamar, ke kamar we mangga. Biasa kita kan memang udah dekat sama keluarganya, jadi langsung ke kamarnya. Pas kita buka, Aceng lagi pakai selimut. Padahal keadaan ya mungkin ini udah agak siang lah mungkin ya, jam-jam 9, setengah 10 tuh udah agak matahari agak terik gitu. Jadi bukan yang pagi-pagi buta yang dingin, bukan. Si Aceng kenapa pakai selimut? Saya bilang tuh, Ceng kunaon mana Ceng? Duh cina orang panas tiris euy, orang dengarna awak cina gitu. Udah aja pas ngobrol, cuman kata dia tuh begini. Saya selama tadi malam itu subuh selalu mendengar suara arangan tadi gitu. Dan tidur pun dia mimpi si yang duduk tadi tuh yang di pohon itu selalu datang ke arah dia gitu. Tapi tidak ngomong apa-apa, dia cuma ngelihat gini ke saya, ngeliatin, terus dia kayak ngelambain tangan. Ini kayak ngagupai lah mun bahasa Sunda nama gitu. Saya bingung kan, wah ini kayaknya Aceng ada sangkut paut dengan yang tadi malam kita dengar suara arangan itu, makanya waduh Ceng cenah. Nah akhirnya kita inisiatif lah ke Pak Ustadz. Setelah lohor kan bisa kan kita tanya dulu ke merbot masjid, kita gini-gini, oh nanti cenah tos lohor aya biasanya kita ngobrol lah gini-gini. Terus Pak Ustadz nanya, ayo tuh orang ke Aceng. Kebetulan Pak Ustadz ini tuh bisa ya Isa tuh mungkin bisa melihat hal yang gaib lah mungkin dia. Datanglah ke rumah Aceng, terus saya bilang, iya Pak Aceng lah kieu. Terus akhirnya si Pak Ustadz itu seperti yang memejamkan mata, akhirnya dia lihat-lihat segala macam. Dia bilang gini, Ceng cenah, si sosok ini tuh minta tolong sama kalian, cuman yang bisa merasakan lebih itu karena Aceng, karena dia yang bisa melihat gitu kan. Itu. Nah, pas ditanya segala macam dengan segala macam, Pak ini teh kenapa minta tolongnya, kenapa? Si sosok ini tuh dia bilang, tolong carikan kuping saya. Di situ langsung kita kaget kan, waduh. Karena mungkin kemarin pas evakuasi karena ambulan juga kaget atau apa segala macam, dia kan tidak mungkin untuk ngecek satu-satu gitu. Jadi diambil lah, mungkin karena mungkin masih bisa terselamatkan atau gimana, mungkin diambil jasad si tubuhnya itu, dibawa langsung ke rumah sakit. Nah akhirnya kita putuskan untuk coba menolong gitu kan, menolong karena si Aceng ini istilah tuh seperti yang
terus-terusan diikutin sama dia, dipeluk gitu kata si Pak Ustadz itu, karena dia pengen ditolongin. Akhirnya kita ke tempat kejadian tersebut, dan kata si Pak Ustadz katanya dicakat tangkal cenah gitu. Si akang kita nyebutkan dia cakat tangkal teh didinya, saurang teh pilari we didinya. Kita cari akhirnya ketemu. Dia di selokan, dekat selokan itu udah seperti daging yang hati ayam yang udah hitam, udah hancur gitu kan, udah kebelah-belah segala macam, udah kena aspal tanah apa segala macam, udah wah. Dan si Pak Ustadz itu diambil udah, katanya kita bersihin dulu, akhirnya dikafanin sama Pak Ustadznya, dibalut kain putih lah gitu ya, seperti kain kafan, dibawa sama Pak Ustadznya. Dan kata Pak Ustadz ini harus dikuburkan bersama jasad yang sudah terkubur gitu kan. Nah akhirnya kita anterin lah ke pemakamannya itu. Di situ kita minta dengan keluarganya segala macam, Pak ini gini segala macam, karena kejadiannya menimpa teman saya gitu kan, meminta tolongnya ke sini karena mungkin yang ngelihat sosoknya itu teman saya yang indigo itu. Nah akhirnya udahlah beres pemakaman itu, sama pihak keluarga itu dimasukkan ke makam dia juga gitu kan. Kita pulang semuanya. Nah terus si Pak Ustadz nanya, Ceng enak kumaha cina gitu kan, Ceng sekarang gimana katanya. Wah Pak Ustadz cina enak mah rada rausen, agak enakan lah badannya gitu kan. Kata Pak Ustadz tuh ya udah katanya, sok kalian pulang aja masing-masing ke rumah gitu kan. Udah kita bubar lagi dengan penuh pertanyaan, karena kenapa harus ke kita gitu, karena kan di sana banyak saksi mata mungkinnya yang langsung melihat langsung. Apa mungkin pas kita lagi nongkrong di warung itu kita mendengar gitu mungkin. Nah malamnya biasalah kumpul, budak orang kumpul gitu kan, ayo biasa di gitaran di. Nah seperti biasalah itu udah mungkin sekitar 1-2 bulan ke depan lah, setelah tahun baru itu kita kan kumpul. Nah kejadian itu waktu setelah tahun baru itu kita kumpul di warung si ibu ya yang biasa kita nongkrong. Nah mulailah ada yang berani lagi untuk biasa ya Willy gitu kan, ada yang trek-trekan lagi, ada yang coba ngetes motornya gitu kan. Nah cuman anehnya begini, setiap ada motor yang mungkin sendiri gitu ya lagi wah kenceng, suka terdengar suaranya kayak langsung ngerem mendadak gitu. Kunaon macam motor gitu kan, padahal jalan panjang gitu. Terus kata teman-teman eta weureun cenah biasalah supaya ucing gitu kan. Udah 1 kali di situ, 2 kali pernah juga kejadian yang tuh sampai jatuh, tapi nggak gurak, jadi cuman gubrak gitu kan. Wah tabuh kunaon eta. Nah sewaktu-waktu ada motor tuh yang muter ngeliat kita mungkin, terus dia nyamperin ke kita lah. Terus dia nanya, Kang cenah eta di tangkal eta nah aya wae jami cenah gitu. Maksudna kumaha Kang? Nya cenah jalmi teh sapertos anu bade ngagabrug, tapi sapertos bade nyetop gitu tah maksudna teh. Jadi siga nu ngareuwaskeun wae gitu Kang. Abi kan menuju fokus ka trek gitu nya, ka lurus. Si jalmi eta teh sapertos nya bade nyetop gitu kan. Wah dari situ kita mikir lagi, apa ini yang emang dulu pernah minta tolong ke Aceng ini gitu kan, karena mungkin si kupingnya itu yang ini. Nah setelah kejadian itu banyak kejadian yang emang pembalap yang bukan pembalap lah istilahnya tuh, orang yang ngetes motor atau misalnya mau balapan situ sering mengalami kejadian seperti itu. Dan anehnya kalau misalkan yang lewat motor biasa gitu ya, motor yang cuman lewat misalkan dari GBLA mau ke arah Cipadung atau mau arah Cimincrang itu nggak pernah ada kejadian. Hanya orang-orang yang ngecek motor ya, mungkin lagi kecepatan tinggi lah mungkin itu saya kurang ngerti juga, karena mungkin kenapa atau bagaimana gitu.
Saya sampai merinding juga nih dengarnya. Saya dari tadi pas menceritakan juga emang agak ini Pak, Merinding ya. Ya karena ingat lagi kejadian yang di depan mata itu. Dan lagi kita memang jamnya sekarang udah jam setengah satu ya. Hampir setengah satu. Jadi sengaja kita langsung di tempat, ngobrolnya di dekat tempat kejadiannya. Nah itu Kang Arif, saya mau tanya, setiap orang yang di stop itu malam atau siang biasanya? Itu malam. Selalu malam ya? Karena kalau siang tuh kan mungkin banyak lalu lalang motor. Kalau malam ya mungkin jam-jam 9-10 tuh udah mulai sepi gitu. Jadi untuk ngetes motor itu kan kalau misalkan banyak motor tuh kan kagok mungkin ya. Kalau malam kan enak mungkin ya, kosong. Nah pada jam-jam 9-10 itu sering terjadi ya yang seperti tadi saya ceritakan tadi. Sampai dengan sekarang itu masih Kang Arif kejadian itu? Karena saya sekarang udah jarang nongkrong di sini mungkin ya, jadi bukan di sini lagi lah, ada di depan nongkrongnya gitu, jadi pindah tongkrongan ya gitu. Cuman suka ada selentingan cerita, kadang ada yang teriak gitu. Jadi teriak nggak tahu kaget atau gimana gitu. Kalau saya tangkap sih si sosok itu seperti mengingatkan ya bahwa jangan kebut-kebutan seperti itu ya. Mungkin seperti itu, mungkin juga mungkin dia karena kesal juga, mungkin karena ngagetin ya gitu, karena mungkin orang lain korban, mana itu korban atuh gitu. Bisa jadi nakut-nakuti jadi ya gitu. Mungkin karena kaget dia bisa ngerem mendadak kan, jatuh juga bisa kejadian juga mungkin. Artinya tempat itu sekarang setelah kejadian sering di stop oleh sosok itu nggak pernah dipakai lagi untuk ini mungkin ya, atau masih tetap aja? Kadang kalau orang yang nggak tahu masih gitu. Tapi kalau yang tahu mungkin dia pindah ke depan sana, atau yang di arah ke Darwati sana kan ada juga gitu, yang dekat kantor sana Pak. Ceritanya membuat bulu kuduk berdiri dan memperingatkan kepada kita ya bahwa hal-hal di luar batas kewajaran dengan mengetes mesin di malam hari di tempat yang gelap memang enak, asik gitu ya, tapi kan itu membawa bencana. Luar biasa cerita dari Kang Arif, seorang anak muda yang Kang Arif sendiri notabene memang sering kebut-kebutan sebenarnya ya. Tapi setelah kejadian itu jadi enggak ya Kang Arif? Takut Pak. Waduh, saya langsung itu ini lagi trauma mungkin ya. Udah nggak feeling lagi ngebut-ngebut. Sahabat Malam Mencekam, cerita dari Kang Arif tadi membuat kita mendapatkan pelajaran bahwa hal seperti itu tidak baik dilakukan. Kang Arif mungkin ada pesan untuk sahabat Malam Mencekam? Mungkin buat teman-teman yang suka ke GBLA, yang suka emang ngetes motornya atau misalnya gimana, saya saranin untuk lebih hati-hati mungkin ya, lebih hati-hati dan juga jangan terlena oleh jalan yang bagus mungkin itu, karena kita nggak tahu nih apa ada ya orang yang nyebrang, atau misalnya ada kucing yang lewat, itu bisa terjadi kecelakaan. Dan mungkin kalau misalkan kebut-kebutan itu udah nggak zaman ya mungkin sekarang gitu ya, karena sudah dibuatkan mungkin treknya di sana, di Cimahi sana, di Brigif gitu. Untuk yang balapan liar kan, mungkin kalau di sini kan balapan liar, kalau di sana kan udah langsung ada treknya sendiri gitu mungkin. Ya coba dipikirkan kembali bagaimana kalau kecelakaan ini kita yang mengalami ya, akan apa kita atau adik kita kan, aduh karena yang paling mengerikan itu pas kuping dia hilang itu kan, itu suatu hal yang mengerikan mungkin ya. Setelah ini kami akan langsung mengadakan penelusuran bersama Abah Japar dan juga Kang Arif yang akan turun langsung ke depan GBLA ke tempat kejadiannya, langsung di TKP. Bisa disaksikan di channel Melihat Malam. Nanti Kang Arif dan Abah Japar akan memandu kita semua di sana. Sahabat Malam Mencekam, terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan terima kasih sudah mendukung dengan cara komen, like, share. Kami tunggu komentar-komentar Anda di kolom komentar. Saya Mang Ei dan Kang Arif mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.